Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kajian Ahad pagi masyarakat Madani yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena hidup itu bukan untuk dinikmati, tetapi untuk disyukuri. Jadi syukuri apa yang sudah kita miliki, maka kita akan bahagia. Sebagai wujud syukur, marilah kita manfaatkan waktu ini dengan baik, yaitu untuk mengkaji sebagian ayat-ayat Allah. Dan bersyukurnya lagi adalah kita bisa ikut kajian ini dengan rutin, dengan istiqomah. Dan ini tidak gampang. Karena ngaji itu bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah permintaan Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kita diminta oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Karena ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Tapi kalau kita itu menjauh dengan Allah, maka hidayah Allah juga akan jauh dengan kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dan selalu bersyukur. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang kufur. Kalau kita melihat sebuah hadis yang sering kali kita dengar, dan saya sendiri nggak pernah bosan untuk menyampaikan sebuah hadis ini, di mana hadis ini mengingatkan kepada kita orang-orang yang senantiasa datang ke rumah Allah. Orang yang senantiasa datang ke majelis-majelis ilmu seperti ini langkah kaki yang satu itu adalah sebagai media untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Atau Allah akan mengampuni melalui langkah kaki kita yang satu. Kaki yang satunya itu sebagai pembeda kita dengan manusia-manusia yang lain. Manusia-manusia yang tidak mau dipanggil oleh Allah. Karena sebagian hamba Allah. Jadi ada yang diberi telinga, ada yang diberi mata, ya, tetapi tidak pernah terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu tidak ada kerentek. Tidak ada rasa terpanggil. Nah, padahal ciri orang yang beriman itu adalah ketika mendengarkan ayat Allah, bahkan ketika mendengar lafaz Allah itu di telinganya, itu bergegas hatinya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, jadi orang yang beriman itu ketika mendengarkan nama Allah terkumandang di dalam telinganya, maka dia akan gemetar untuk mendekat. Termasuk kita pada pagi yang cerah ini, kita senantiasa istiqomah, kita aktif di dalam kajian-kajian seperti ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Yang kedua merupakan cara Allah mengampuni kita dan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang ketiga adalah sebagai pembeda antara manusia satu dengan manusia yang lain.
kalau kita melihat di kota seperti ini, itu sebetulnya kan mudah ya Bapak Ibu, nggak ada susah lah untuk datang-datang seperti ini. Tapi kalau kita itu melihat saudara-saudara kita yang hidup di daerah-daerah terpencil, itu Masya Allah. Ya. Saya beberapa yang lalu ini saya menuju ke sebuah kampung mu'alaf. Jadi kampung mu'alaf yang ada di daerah terpencil. Ini kebetulan di suku Baduy. Di suku Baduy itu orang-orang yang masuk Islam itu harus keluar dari kampungnya. Karena di suku itu adalah mempertahankan nilai-nilai budaya ya, yang apabila di sana itu masuk ke dalam agama lain termasuk Islam ini, itu harus keluar dari kampungnya. Nah ini kebetulan kami dari lembaga dakwah komunitas di Muhammadiyah itu berusaha bagaimana ngopeni. Nah, jadi mereka-mereka itu yang ingin masuk Islam, kemudian resikonya harus keluar dari kampung itu, maka kita harus bisa istilahnya memberikan tempat. Nah, ini sudah mulai bulan Ramadan kemarin, ya. Saya itu merasa terenyuh semangat yang saudara-saudara kita yang mu'alaf ini. Ketika kita mengadakan suatu kajian pesantren Ramadan, itu dari berkilo-kilo Bapak Ibu, itu datang. Ini kondisi hujan pun dia datang. Ini beberapa rumah-rumah yang telah kita sediakan karena dia diusir dari tempat tinggalnya, kita bangunkan ini beberapa ternak. Ya, mereka untuk bisa bertahan hidup, untuk mempertahankan nilai akidah ya. Nah, artinya apa? Jadi kita ini dibanding dengan mereka ini itu jauh. Mulai dari medannya, mulai dari kondisinya, resikonya dan lain sebagainya itu jauh. Tapi mereka tetap semangat. Karena apa? Karena dia itu ingin memanfaatkan hidup mencari ridha Allah. Nah, kita itu kadang-kadang yang berangkat tinggal jalan kaki, berangkat tinggal naik motor, itu pun kadang-kadang berat gitu. Rasanya kayak berat gitu. Nah, ini pesantren mu'alaf yang kebetulan kita selenggarakan ya di Kampung Baduy pada Ramadan kemarin. Nah, ini ya. Jadi kita untuk datang ke sini, Pak, medannya juga Masya Allah luar biasa berat. Jadi tidak seperti saya ini datang dari Surabaya tinggal bawa mobil selesai. Tapi untuk bisa dakwah di sini, kami itu harus berjalan berkilo-kilo. Ya. Itu luar biasa. Nah ini juga begitu, ini di Kampung Baduy, ini kebetulan di Kupang NTT. Kalau di sini alhamdulillah sudah banyak, Pak. Jadi mu'alafnya sudah hampir 200 lebih yang kita bina. Kalau di Kampung Baduy masih 48 keluarga. Tapi kalau di NTT ini itu tidak ada resiko begitu masuk Islam kemudian dikeluarkan dari kampung, itu tidak ada. Gitu. Cuma ya kita tetap bagaimana membantu ekonominya dalam setiap bulan. Dai-dai kita juga begitu. Dai-dai yang kita terjunkan di daerah sana itu juga kalau mau melakukan dakwah ya, itu luar biasa perjalanannya. Ada yang kalau mau ceramah itu membutuhkan 24 jam. Ada yang mengisi sholat Jum'ah ya, untuk melatih sholat Jumat. Itu ada teman-teman anggota kami di dai-dai yang kita kirim ke daerah 3T terpencil itu hari Rabu itu sudah berangkat, Pak. Itu menuju tempat daerah 3T. 3T itu terpencil, terjauh, perbatasan Indonesia. Itu Rabu itu sudah berangkat. Dan di sana itu kalau bisa naik motor itu ya dititipkan. Masih harus jalan kaki. Yes, nggak tahu berapa kilo ya, itu luar biasa itu. Bahkan naik sepeda pancal pun itu mungkin lebih banyak sepeda pancalnya yang naik orangnya daripada orang naik sepeda pancalnya. Loh, itu sungguh, Pak. Itu karena begitu susahnya kadang-kadang medan dakwah teman-teman dai yang kita kirim. Monggo kalau di sini ada pemuda yang siap untuk menjadi dai di daerah-daerah pedalaman, kami siap memfasilitasi, Pak. Ya walaupun nggak banyak tiap bulan
itu kita berikan insentif ya. Kalau bersedia bisa langsung hubungi saya ya. Kebetulan saya itu yang diamanai oleh Muhammadiyah menjadi ketua lembaga dakwah pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah ini daerah 3T Pak, saya berikan gambaran saja. Nah, ini hanya semangat aja Pak, coba. Ini kebetulan di Sumatera ya. Ini seperti ini Pak, jadi kami itu kalau ke sana untuk bisa menuju nyambangi Pak ya, mendampingi dai-dai kita itu harus seperti ini. Itu medannya luar biasa. Coba kita dengarkan sebentar. Bagaimana kondisi Islam di mu'alaf di sana. Nah, karena ini di sini ini sudah mulai berkurang Pak umat Islam. Coba. Bisa dibaca di tulisannya itu. Jadi Muslim di sana semakin hari semakin berkurang. Karena dai-dai kita itu kadang-kadang banyak nggak kerasan Pak. Kita kirim itu banyak nggak kerasan. Ini masjid yang masih tetap bertahan. Dai kita di sini tinggal 2 Pak. Yang lain sudah banyak pulang. Padahal kami berharap dai yang kita kirim itu kalau bisa harapan kita itu nggak pulang lagi ke Jawa. Tapi bertahan di sana, nikah di sana, sehingga tetap bisa mempertahankan nilai-nilai keislaman di sana. Di sini sudah dulu hampir 200 mu'alaf ya, tapi akhirnya sekarang tinggal 58. Karena apa? Begitu dai kita nggak kerasan pulang, proses pengiriman lagi juga kadang-kadang repot. Nah, misionaris yang datang lebih memberikan janji. Kalau mereka datang pakai helikopter Pak, memang lebih gampang membawa. Nah kita itu pakai ya pancal, sepeda pancal, beberapa hari kemarin itu pakai kuda, itu nggak bisa membawa bekal banyak. Nah mereka itu tidak hanya butuh bagaimana sentuhan-sentuhan nilai-nilai agama, tapi juga butuh materi. Nah akhirnya semakin berkurang. Nah ini masalah-masalah yang kadang-kadang belum bisa, termasuk di Papua. Kalau di Papua ini juga alhamdulillah perkembangan mu'alaf itu sudah cukup lumayan bagus. Di Papua ini banyak orang-orang lokal sudah kita coba untuk bisa menjadi dai ya. Jadi ini kami sudah memberikan pelatihan dai-dai lokal Pak, di Papua sana ya. Nah, ini tugas-tugas kami itu memang berat kadang-kadang bagaimana untuk bisa mempertahankan nilai-nilai Islam itu di daerah pinggiran sana ya. Jadi kalau di kota seperti ini ya mudah lah. Tapi walaupun mudah kadang-kadang kita itu masih ogah-ogahan ya untuk datang ke tempat-tempat seperti ini. Ini beberapa medan dakwah yang telah coba kami lakukan ya. Oleh karena itu kalau dibandingkan dengan kita sangat jauh berbeda. Nah, baiklah ini sebagai pengantar dan motivasi aja supaya kita ini betul-betul semangatnya luar biasa, sudah ada kemudahan, tapi kadang-kadang kita itu masih ogah-ogahan. Nah, tapi saya melihat di kajian masyarakat Madani luar biasa. Saya sejak bertahun-tahun ngisi di sini itu kita lihat Masya Allah jamaahnya luar biasa. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan tentang bagaimana menjaga iman ya, di dalam kehidupan dunia maya ini. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sekarang itu banyak orang yang nilai keimannya itu bagus, kuat, tapi dalam dunia nyata, dalam kehidupan nyata. Tapi begitu masuk ke dunia maya, itu imannya hilang, akhlaknya hilang. Nah, coba kita lihat. Jadi hidup di dunia itu sekarang ada 2. Jadi kita sekarang itu mengalami 2 hidup. Kalau mungkin 15 tahun yang lalu, masa muda Bapak Ibu sekalian, itu hidup ya di dunia nyata ini saja. Sudah. Tapi sekarang ada kehidupan baru yang namanya dunia maya. Nah, dunia nyata itu apa? Kalau dunia nyata itu dunia yang serba terbatas. Pandangan kita terbatas. Nah, ini kan terbatas saya melihat. Bapak Ibu mendengar juga terbatas oleh suara, ya.
Tapi di dunia maya ini sekarang sudah tidak terbatas lagi, Pak. Ketika acara kajian seperti ini misalnya di streaming, itu yang mendengarkan bukan hanya di sini. Di seluruh penjuru dunia ketika tahu linknya ya sudah bisa ikut mendengarkan. Kita memandang, kita melihat, kita mendengar juga begitu. Sekarang sudah tidak ada ruang dan waktu lagi. Nah, cuma masalahnya itu kadang-kadang di dunia maya ini kita itu kurang selektif. Kita kurang hati-hati. Banyak nilai iman kita tergadaikan, akhlak tergadaikan, dan nilai-nilai ukhuwah itu tergadaikan. Karena apa? Ada yang menganggap bahwa seakan-akan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu adalah yang nampak-nampak saja. Padahal sekarang yang di luar nampak di dunia maya itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita banyak hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Nah, jadi hidup di dunia nyata maupun di dunia maya itu sama-sama dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kita hidup ini nyata, itu dimintai pertanggungjawaban Allah. Di dunia maya, kita dengan HP kita, dengan gadget kita, itu juga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena tidak sedetik pun waktu itu yang lepas daripada tanggung jawab kita kepada Allah. Itu tidak sedetik pun. Dan pengawasan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, gelap dan terang. Itu tidak terbatas oleh itu. Jadi seringkali kita yang nampak-nampak ini aja kita baik, di masjid baik, di keluarga baik. Tapi bagaimana kita di hidup dengan gadget ini? Nah, seringkali kita lepas kontrol. Ini juga tidak bisa dianggap enteng, Pak. Karena apa? Karena ini juga akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu waktu ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi walas, demi masa, demi waktu, demi hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia nyata seperti ini. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah, di masyarakat, tapi hidup di dunia maya pun itu tidak lepas daripada pengawasan Allah. Nah, di semua kehidupan itu manusia akan mengalami rugi apabila tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Artinya selain orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi hidup waktu yang telah dipinjamkan oleh Allah. Saya lebih suka menyampaikan waktu ini dipinjamkan oleh Allah, bukan diberikan oleh Allah. Kalau diberikan seakan-akan kita memiliki hak milik waktu. Tapi dipinjamkan oleh Allah. Kenapa dipinjamkan? Karena sewaktu-waktu Allah bisa mengambil karena cukup dipinjamkan kepada kita. Oleh karena itu pompong dipinjami oleh Allah. Nah, itu kita harus gunakan dengan baik. Baik di rumah, di masjid, di tempat kerja, kita lagi medsos, harus kita gunakan dengan baik. Makanya dalam Quran surat Al-Mu'minun itu ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beruntung di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Ini lebih konteksnya itu lebih di luar sholat. Kalau kita di masjid, waktu sholat itu sudah nggak usah khawatir sudah. Ya. Pasti kita baik. Kita disuruh menghadap kiblat, semua menghadap kiblat. Nggak ada ketika sholat itu ada yang aneh menghadap ke barat, timur, selatan, nggak ada. Semua serentak. Karena apa? Kita di masjid. Siap diatur oleh Allah. Takbiratul ihram, semua sama. Ruku, semua sama. Karena apa? Kita di masjid. Nah, padahal untuk meraih sebuah keberuntungan di hadapan Allah itu bukan hanya di masjid. Tapi di luar masjid pun pesan Allah adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita harus bisa menjaganya. Makanya orang yang sholat itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya juga di luar sholat. Nah,
Jadi orang-orang yang diberi waktu oleh Allah itu akan mengalami kerugian kecuali orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Dan senantiasa saling menasihati, saling interaksi kebaikan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103 ya. Di sini Allah menyampaikan kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi? Nah, jadi ini Allah memberitahu kepada kita tentang orang-orang yang paling merugi di hadapan Allah. Nah, ya. Di sini adalah orang-orang yang paling merugi dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 104, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat kebaikan. Jadi banyak orang-orang yang berprasangka, beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu adalah menguntungkan. Tapi dia tidak sadar bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Contoh, banyak orang-orang yang di dunia itu murko. Tahu murko Pak ya? Murko itu seakan-akan dunia itu ingin menjadi miliknya. Semua ingin dikuasai. Biasanya itu terjadi para penguasa. Orang-orang kaya yang tidak punya nilai iman dan akhlak dan kepedulian. Nah, itu. Banyak orang-orang itu kalau sudah kuasa, enjoy dengan kekuasaannya, dia itu berat untuk melepas sebuah kekuasaan itu. Makanya bagaimana supaya kekuasaan itu tidak lepas. Orang kaya juga begitu. Mereka bagaimana kekayaan ini semakin hari semakin bertambah banyak. Semakin ditombok-tombok. Supaya apa? Kalau bisa semua itu menjadi miliknya. Dia tidak sadar bahwa hidup itu adalah terbatas. Ya. Bahwa semua yang berlebih-lebihan itu akan merugikan diri sendiri. Nah, coba kita lihat ini Pak. Ini orang yang seharusnya haknya Gojek, haknya becak, haknya apa dibawa sendiri. Inginnya apa? Mendapatkan keuntungan. Tapi apa yang terjadi? Nah, ya. Dia nggak sadar Pak. Nah, jadi beban semakin berat itu sebenarnya semakin memberatkan diri sendiri. Tapi orang nggak sadar. Wah, ini nanti pasti dapat untung banyak. Ini pasti akan mendapatkan sebuah keuntungan yang luar biasa. Dia tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Makanya sesungguhnya manusia itu hiduplah sesuai dengan porsi yang telah diberikan oleh Allah. Jadi sungguhnya orang itu kalau waktunya kerja ya kerja. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya istirahat, istirahat. Itu insya Allah pas hidup. Tapi kalau melebihi itu, nah, itu pasti orang-orang yang nggak beres. Jadi waktunya sholat, ya sudah sholat. Waktunya ibadah, ibadah. Ada yang suatu harus dikeluarkan, diinfakkan, zakat, ya sudah dikeluarkan. Itu mesti pas, sesuai dengan takaran. Tapi kalau melakukan di luar itu pasti ada sesuatu yang bisa menyengsarakan diri sendiri. Nah, ya. Nah, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 105, ini masih lanjutan ya. Jadi mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka ya, perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu kita bagaimana menjadikan hidup ini dengan penuh syukur. Makanya tadi di awal saya sampaikan, syukuri apa yang kita miliki. Ya, itu pasti akan bahagia. Tapi selama kita itu tidak bisa mensyukuri apa yang kita miliki, jangan berharap hidup bisa bahagia. Koruptor, itu uangnya banyak Pak. Nggak ada koruptor miliar, nggak ada. Tapi kenapa dia masih korupsi? Karena dia tidak bersyukur. Dia itu ingin mendapatkan lebih. Itu koruptor.
Pencuri juga begitu, penjamret juga begitu. Penzina juga begitu, tidak mensyukuri apa yang ia miliki. Baru-baru ini heboh di dunia medsos, ya. Seorang dokter, ya, dia sudah punya istilahnya status yang cukup bagus, suaminya juga bagus, tapi dia itu masih selingkuh. Nah, ini contoh orang yang tidak bersyukur, ya. Jadi orang yang tidak bersyukur itu punya harta berapapun kurang, punya pasangan hidup berapapun dia kurang, punya jabatan setinggi apapun dia kurang. Itu orang yang tidak bersyukur. Makanya Allah berpesan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, potongan ayatnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Aku menjadikan pendengaran, penglihatan, hati nurani, akal pikiran, la'allakum tashkurun. Jadi supaya digunakan untuk bersyukur. Orang yang bersyukur itu indah dan akan menikmati sebuah keindahan. Nah, sekarang marilah kita melihat tugas manusia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia maya itu maksudnya dunia virtual. Maksudnya kita dengan hidup di gadget alam yang tidak terbatas ini. Nah, tugas manusia itu apa? Sama, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka adalah mengabdi kepadaku. Itu kata Allah, ya. Di mana? Ya di mana saja. Di dunia nyata iya, di dunia maya iya. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, ya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan dan menginformasikan kepada hambanya yang beriman bahwa tujuan hidup adalah beribadah, tidak ada yang lain. Berkeluarga ibadah, bekerja ibadah, menjadi pegawai ibadah, ya semua serba ibadah, termasuk hari ini ibadah. Oleh karena itu marilah kita jaga, karena kita itu ibadah, maka dimanapun saja ketika kita itu menyadari bahwa hidup itu ibadah, sudah aman sudah. Ibadah itu apa? Ya bahwa hidup itu termasuk merasa diawasi oleh Allah, itu ibadah. Ya. Kalau nggak merasa diawasi oleh Allah, itu tidak ibadah, hilang nilai ibadahnya. Kenapa? Orang yang merasa hidup diawasi oleh Allah, itu akan selalu hati-hati. Makakah apa kamu mengira, ini pertanyaan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main? Nah, jadi hidup ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah. Nah, jadi sudah, ya. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Jadi kita orang yang menyadari hidup itu ibadah, kemudian menyadari bahwa hidup itu akan kembali kepada Allah, itu sudah hidup itu ayem, Mbak. Gak neko-neko, gak ribet. Orang yang ribet hidup neko-neko, tidak bersyukur, itu karena apa? Karena tidak menyadari bahwa hidup itu ibadah dan hidup itu nanti akan kembali kepada Allah. Dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ya. Jadi ayat di atas menunjukkan bahwa kita adalah umat manusia diciptakan di dunia bukan hanya untuk sekedar main-main dan bersenang-senang, ya, di dalam hidupnya saja. Manusia hidup memiliki tujuan yang lebih besar dari hal tersebut dan harus mereka jalani, dan mereka itu akan mencapai sebelum dikembalikan oleh Allah kemana? Menghadap Allah. Jadi hidup itu nanti akan kembali. Kalau kita itu sadar hidup akan kembali, itu gak neko-neko, ya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, ini ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Ini seakan-akan berlawanan dengan ayat tadi, ya. Hidup itu bukan permainan. Nah, ya. Tapi di sini dikatakan bahwa hidup itu adalah seakan-akan, tapi hanya gambaran di sini, Pak. Ya. Ini hanya merupakan gambaran. Kita tahu orang bermain yang akan mendapatkan kemenangan itu kan kalau sudah dia itu melakukan sebuah permainan yang bagus, yang serius, yang tertata dengan rapi. Nah, hidup di dunia itu seperti itu. Harus kita rencanakan.
Supaya apa? Kita itu bisa menikmati sebuah keindahan hidup. Nah, ya. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan ya di dunia ini itu tidak satu pun yang lepas dari sebuah pengawasan Allah. Nah, ini hidup di dunia, ya. Nah, tapi kita ingat bahwa suatu saat nanti akan hidup di dunia ini akan selesai. Ada yang selesainya itu dicicil, mati satu-satu. Ada nanti yang secara jamaah bersama-sama. Kapan itu? Nanti ketika hari kiamat. Jadi ada 3 proses kematian secara individu. Secara kelompok itu biasanya kalau ada musibah, banjir, gempa bumi itu kan langsung berapa orang, berapa puluh. Seperti saudara-saudara kita sekarang ya yang ada di Palestina, marilah kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka itu yang meninggal menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Karena apa-apa kalau kita melihat Masya Allah di media sosial ya yang sering kita, walaupun ada yang hoax itu ada ya, tapi kita tidak melihat yang itu ya, karena itu bertanggung jawab kepada yang membuat berita hoax. Tapi kalau kita melihat Masya Allah kondisinya, mungkin hari ini kita bisa kajian seperti ini, bisa di masjid, tapi mereka untuk mempertahankan hidup itu susahnya luar biasa. Ya. Ada yang terpaksa harus tidak makan karena beberapa jalur makan, jalur bantuan itu di stop. Ada yang tidak lagi bisa menikmati bagaimana terangnya lampu karena lampunya juga dimatikan. Coba, penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang ada donasi, marilah kita sisihkan. Tapi paling tidak kita tidak lupa untuk berdoa kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi berjuang mempertahankan hidup. Jadi bukan yang lain, mempertahankan hidup. Ya. Saya itu sangat renyuh kemarin dikirimi video oleh teman itu untuk bisa mempertahankan hidup di tengah-tengah apa ya namanya itu reruntuhan bangunan itu. Ada yang sampai beberapa, mohon maaf, binatang kecil-kecil itu harus dimakan. Karena apa? Karena kemana lagi untuk bisa mengisi, mempertahankan hidup itu ya. Nah itulah, ya, Masya Allah kalau kita lihat. Ya, jadi kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, kesabaran, dan yang meninggal kita doakan husnul khatimah. Ya. Nah. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, hidup itu adalah milik Allah. Kapan saja bisa diambil oleh Allah dengan cara apapun bisa terjadi. Bisa di tempat tidur, bisa ketika di jalan, bisa ketika mendapatkan musibah, bencana, dan lain sebagainya. Itu semua bisa terjadi. Karena apa? Hidup itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, ini milik Allah. Dan diawasi oleh Allah. Kita itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi senyampang manusia itu hidup di atas bumi Allah, di bawah langit Allah dalam ayatnya ini, kita itu diawasi betul oleh malaikat raqib dan atid. Teknologi Allah ya, yang namanya malaikat raqib dan atid itu mampu merekam dengan jelas apa yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan apa yang ada dalam hati kita itu terekam dengan sempurna oleh Allah. Ya. Ini ada sebuah ayat dalam Quran surat Hujurat ayat 6. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Nah ini ya. Orang fasik itu orang yang sesungguhnya mereka itu beriman. Tapi dia itu hobi untuk berbuat dosa. Itu orang fasik. Mereka punya iman. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, mereka akan menjawab Allah. Ditanya siapa Nabimu, menjawab Muhammad Rasulullah. Apa kitab sucimu? Al-Quran. Itu orang fasik. Tapi mereka tidak menjalankan ini semua. Bahkan dia itu punya hobi untuk membuat dosa. Berlaku dosa. Jadi biasanya kalau di sosmed itu sudah di sosmed itu kan di dunia maya itu orang kan menganggap dunia sebuah kebebasan. Ya.
Padahal kita dimanapun itu diawasi oleh Allah. Oleh karena itu mempertahankan nilai keimanan dan akhlak di dunia maya itu sesungguhnya lebih berat daripada mempertahankan iman dan akhlak daripada di dunia nyata ini. Kalau di dunia nyata itu kita bisa, tapi begitu masuk di medsos dunia maya, sering kita itu terjebak. Ya, terjebak oleh informasi-informasi yang sesungguhnya itu bisa memangkas amal kita di hadapan Allah. Dengan apa? Kadang-kadang kita tidak teliti. Kita ikut-ikutan menyebarkan berita-berita hoax, informasi-informasi yang sesungguhnya itu bisa meresahkan, bisa membuat orang lain gelisah. Nah, oleh karena itu, marilah kita teliti betul Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita sudah bisa khusyuk di masjid, tapi di luar masjid, di medsos kita, itu bisa mengurangi kekhusyukan kita. Nah, ya. Kapan hari ada seorang ustadz yang cukup terkenal, cukup baik, juga biasa ngisi kajian. Tapi kadang-kadang di dunia medsos dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia suka provokasi, suka adu domba, suka meresahkan. Nah, suatu saat dilaporkan oleh orang. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam jeruji besi. Karena apa? Sekarang itu undang-undang itu ITE itu sudah jelas sekali. Ada orang yang tidak suka membuat fitnah, membuat kabar-kabar, itu sudah bisa dilaporkan. Itu sekarang Pak. Jadi sesungguhnya kalau ada undang-undang ITE itu membantu kita untuk hati-hati. Bahkan sekarang juga ada yang namanya polisi virtual. Nah, polisi yang khusus untuk mengawasi orang-orang yang ada di dunia virtual, mengawasi warganet. Jadi bukan warga seperti biasa, tapi mengasah warganet. Jadi dia sudah tugasnya browsing, melihat grup-grup, melihat ini siapa yang suka membuat ini, suka adu domba, suka ini. Apalagi di tengah-tengah menjelang kita pilpres ini. Sikap seorang muslim bagaimana seharusnya? Sikap seorang muslim adalah kalau kita suka kepada figur, silakan diposting kebaikannya. Dan kalau kita tidak suka, itu jangan pernah memposting kejelekannya. Nah, itu sikap seorang muslim, Pak. Jadi kalau kita itu suka kepada si A, ya suka kebaikan A itu silakan disebarluaskan. Kita tidak suka kepada B, maka kejelekan B itu jangan disebarluaskan. Nah, itu sikap bijak seorang muslim di dalam bermedia sosial. Menyampaikan kebaikan itu kan baik. Tapi menyampaikan kejelekan, apalagi berita hoax, itu tidak baik. Ya, sekarang kan tidak. Kalau yang dia suka kebaikannya di-share kemana-mana, disampaikan kemana-mana, menyampaikan kejelekannya. Lah itu yang nggak boleh. Nah, ini cara bijak kita sebagai seorang muslim, Pak. Jadi yang baik, ya kita share kebaikannya. Yang jelek, wis gak usah di-share. Karena apa yang kita lakukan itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi etika seorang muslim terhadap media sosial itu seperti itu. Kalau ini baik kita sampaikan, bagian daripada dakwah. Nah, tapi kalau ini kiranya jelek, gak usah kita sampaikan. Karena membicarakan kejelekan orang lain itu sama dengan membicarakan kejelekan diri kita sendiri. Nah, coba kalau semua warganet itu berlaku bijak seperti itu insya Allah aman, Pak. Nggak ada bentrokan, nggak ada pertengkaran. Sesama seorang muslim tetap ya senyum, sapa. Karena dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 itu kan sudah jelas wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru nikmatallah. Jadi supaya kita itu bersatu dalam sebuah ikatan apa? Ikatan tali Allah ya wahyu dari Allah itu. Kita senantiasa berpegang teguh kepada sebuah kebenaran. Wala tafarraqu, dan jangan kita itu bercerai-berai. Nah, sekarang itu yang menyebabkan cerai-berai itu diantaranya ya media sosial. Kenapa bisa menjadi cerai-berai? Karena kita tidak bijak di dalam menggunakan. Nah,
ya. Jadi nanti jangan dibiasakan ya di dalam bermedsos itu membicarakan kejelekan orang, tapi bicaralah kebaikan orang. Jadi kalau kita suka kepada orang, mari kita bicara kebaikannya. Kita nggak suka kepada orang, tidak usah membicarakan kejelekannya. Nah, itu pesan kami khususnya jelang kita Pilpres nanti ya, jangan sampai ikut-ikutan memprovokasi dan lain sebagainya, menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Nah, hidup itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Ini penting, Pak. Jadi hidup itu dalam pengawasan Allah. Kita harus merasa diawasi oleh Allah karena Allah mengawasi kita. Kalau kadang-kadang seorang pencuri, penjamret, kriminal lah, itu ada CCTV, itu gak berani melakukan kejelekan. Karena apa? Takut. Wah, saya kalau mencuri, menjamret, akan terekam CCTV. Kalau sudah terekam, apapun yang dilakukan, ya sudah, akan dimunculkan nanti. Kita nggak bisa menghindar. Loh, itu kalau hidup merasa diawasi. Nah, termasuk kita ini diawasi oleh Allah. Kalau manusia itu bisa melihat CCTV, ya, bisa mengawasi seseorang, perilaku orang, tapi terbatas di ruang itu saja. Kalau di tempat parkir situ ada CCTV, ya hanya mengawasi parkiran saja. Begitu keluar enggak. Nah, tapi pencuri sekarang pintar-pintar, Pak. Ketika ada CCTV, dicari dulu kabelnya, dimatikan. Apakah itu bisa pintar ya? Nah, tapi untuk menipu Allah tidak bisa. CCTV Allah nggak bisa dimatikan. Kita nggak bisa bersembunyi di tempat yang gelap, kita melakukan sesuatu maksiat, nggak bisa. Diawasi langsung oleh Allah. Nah, jadi hidup itu harus merasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi bagi Allah tidak ada suatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita diam-diam ya. Supaya tidak terpantau. Itu kalau urusan dunia bisa. Di dunia itu apa yang tidak bisa kita buat? Urusan hukum, urusan KUHP, urusan pasal, apa yang nggak bisa diatur? Coba, ayo coba. Coba sekarang KUHP mana yang nggak bisa diatur? Undang-undang bisa diutak-utak sesuai dengan kepentingan. Itu dunia, Pak. Tapi orang yang merasa tanggung jawab kepada Allah, maka dia tidak akan berani, ya. Karena itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Nah, ya. Jadi walaupun itu sebagai landasan negara, ini sebagai dasar negara, ini falsafah negara. Tapi dunia itu masih bisa diutak-utak. Nah, coba baru-baru ini kan rame urusan masalah utak-utak gitu ya. Utak-utak dunia itu, undang-undang itu. Luar biasa. Karena apa? Itu masih urusan dunia. Tapi nanti begitu kita menghadap Allah, nggak ada yang bisa diutak-utak, Pak. Dan nggak akan ada yang bisa mengutak-utak. Allah akan menunjukkan kilo hasilmu. Begitu di yaumul hisab nanti kita akan melihat layar gini, Pak. Ternyata saya pada hari ini tanggal sekian, detik sekian pernah melakukan ini. Makanya yaumul hisab itu lama, Pak. Keadilan yang seadil-adilnya ya di yaumul hisab nanti. Jadi kita akan, tapi kemurahan Allah di sana juga jangan usah khawatir, Pak. Jadi kalau kita itu ketika ditimbang di yaumul hisab nanti lebih berat, yang baik itu yang timbangan jeleknya itu sudah dihapuskan oleh Allah. Nah, coba, itu kemurahan Allah. Tapi kalau yang jelek itu lebih berat, ya maka harus dipertanggungjawabkan dulu. Nah, itu keadilan yang seadil-adilnya nanti di hadapan Allah. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan mentang-mentang hidup dunia, punya kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaannya, punya kekayaan, menyalahgunakan kekayaannya. Karena sekarang apa yang tidak bisa dibeli? Coba semua bisa dibeli, Pak. Coba Bapak pikirkan, apa yang kira-kira sekarang tidak bisa dibeli dengan uang? Susah, Pak. Nyaris gak ada. Dan uang itu berkuasa. Nah itu ya. Nah, kita lihat selanjutnya dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 14-15 ya. Balil insanu ala nafsihi basirah
walau alqa ma'azirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Jadi nanti ketika kita di hadapan Allah, itu ternyata siapa saksinya? Diri kita sendiri, Pak. Tangannya menjadi saksi sendiri, kakinya menjadi saksi sendiri, mulutnya menjadi saksi sendiri. Enggak bisa diajak membohongi lagi. Jadi nanti itu kenapa kita itu tidak bisa mengelak di hadapan Allah? Karena yang menjadi saksi adalah diri anggota badan kita masing-masing. Itu menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, jadi tidak ada alasan lagi. Oleh karena itu marilah kita hidup dunia ini adalah merasa dalam pengawasan Allah. Kalau merasa dalam pengawasan Allah di jalan, ya sudah hati-hati. Ada peluang berbuat dosa, diawasi oleh Allah. Mungkin tidak bisa diawasi oleh yang lain. Nah, mungkin lepas dari pengawasan KPK. Mungkin bisa lepas dari pengawasan penegak hukum. Tapi dia merasa, ini kan diawasi oleh Allah. Nah, enggak jadi sudah. Jadi orang yang merasa diawasi oleh Allah itu enggak neko-neko di dalam hidup, ya. Akan menggunakan haknya dan tidak akan menggunakan hak orang lain, ya. Kalau koruptor itu kan mungkin dia merasa apa yang dilakukan itu adalah aman. Kalau ini diatur gini, ya. Laporan pertanggungjawaban bisa direkayasa. Tanda tangan bisa dibuat, stempel bisa dibuat, ya, pasal bisa diatur. Nah, mungkin anggapan manusia. Kecuali ada sentimen itu mungkin baru susah, ya. Itu manusia. Tapi nanti di hadapan Allah nggak bisa. Loh, ini ayat Allah sendiri yang menyampaikan. Ya. Jadi saksinya adalah diri kita sendiri. Begitu mau menghindar langsung tangannya bicara. Bahwa tangan ini dulu pernah dibuat nempeleng orang, maksiat untuk mencubit dan sebagainya. Ya, mata dan sebagainya. Nah, kemudian dalam Quran surat Yasin, ayat yang sering kali dibaca, tapi belum tentu bisa dijalankan dengan baik oleh sebagian orang, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Nah, ini nanti dalam sebuah keadilan yang seadil-adilnya, proses pengadilan manusia nanti di hadapan Allah, itu dikatakan, jadi pada hari ini ditutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka jalankan. Nah, jadi saksinya itu diri sendiri. Kakinya sendiri, tangannya sendiri, matanya sendiri, semuanya. Mulut sudah enggak berlaku lagi. Nah, itu nanti di hadapan Allah. Oleh karena itu yang sekarang masih punya peluang neko-neko, ya, banyak tangan kita masih bisa mengetik di gadget kita untuk menipu, untuk memfitnah. Coba kalau kita sekarang penipuan lewat HP, Pak, luar biasa. Kenapa? Karena mereka enggak merasa diawasi oleh Allah. Ya, lihat sekarang itu Masya Allah, yang namanya penipuan, ya, judi online, wah, pornografi dan luar biasa, Pak. Itu tergantung tangan kita, jari-jari kita ini, ya. Jadi kita itu mau apa? Itu sekarang sudah seakan-akan di depan kita itu tergantung jari-jari kita, Pak. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, luar biasa, Pak. Saya beberapa kali mengisi kajian di luar negeri karena nggak bisa datang, padatnya waktu dan sebagainya. Itu saya cukup lewat media sosial, lewat Zoom, ya. Nah, itu karena apa? Itu ketika kita mau mengambil manfaatnya. Tapi kalau kita tidak mau mengambil manfaatnya, ya seperti itu, justru digunakan untuk hal-hal yang jelek, ya. Jadi penipuan-penipuan sekarang itu luar biasa, ya. Apakah berpura-pura penegak hukum lah, berpura-pura macam-macam lah, itu penipuan. Oleh karena itu marilah kita melihat sejenak tentang perjalanan hidup kita, supaya kita itu bisa hati-hati, dan ternyata hidup di dunia itu hanya sebentar. Walaupun sebentar, tapi menentukan apakah kita itu nanti bisa bebas dari siksa kubur, ataukah kita bebas dari siksa api neraka. Itu ditentukan kita hidup di dunia yang sangat sebentar. Ada ibarat yang mengatakan,
hidup di dunia itu seperti orang yang ya dalam perjalanan jauh, kerongkongan kering, ngos-ngosan, nggak punya bekal, kemudian mampir ke rumah orang minta minum seteguk air. Itu hidup di dunia, kemudian berjalan lagi. Nah, itu gambaran macam-macam lah hidup di dunia. Coba kita lihat. Tidak lama di alam kandungan, kemudian lahir. Lahir bagian mimpi, tiba-tiba mati. Jadi hidup itu seperti itu, Pak. Sangat singkat dan tidak terasa. Nggak lama kita hidup di alam rahim. Kemudian tahu-tahu kita lahir ke dunia, menjadi anak kecil, besar, remaja. Nggak tahu-tahu selesai hidup. Oleh karena itu pesan Allah dalam ayat 48 Quran surat Al-Baqarah, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada suatu waktu, suatu hari kata Allah, di mana pada hari itu manusia satu dengan manusia lain tidak bisa saling interaksi. Anak dengan orang tua dengan anak, dengan pasangan kita, dengan tetangga kita, dengan kenapa? Wala yuqbalu minha syafa'ah. Pada saat itu sudah tidak berlaku lagi yang namanya syafa'ah. Kirim doa pun tidak berlaku sudah. Karena apa? Pada saat itu dunia sudah selesai, kehidupan sudah selesai. Mau minta waktu untuk beribadah kepada Allah sudah tidak ada waktu lagi. Waktunya sudah selesai. Makanya ketika kita dipindahkan oleh Allah, ya, pindahnya dari alam kandungan ke alam dunia itu kita kan nggak terasa, Pak ya. Nggak terasa, tahu-tahu sudah di dunia. Bagaimana dulu ketika kita di alam rahim kita sudah lupa. Demikian juga nanti ketika kita dipindahkan oleh Allah dari dunia ke alam barzah, alam kematian, itu kita nggak terasa, Pak. Ya. Demikian juga nanti sampai ke alam akhirat. Nah, di waktu-waktu yang
pendek menjadi panjang, lebih panjang dan tidak terbatas. Artinya apa? Kalau di alam rahim gitu terbatas, di alam dunia terbatas tapi lumayan panjang secara sunatullah. Dari dunia itu lumayan panjang tapi lebih panjang nanti di alam barzah, tapi lebih tidak ada terbatasnya waktu, yaitu di alam akhirat. Nah, ini ditentukan bagaimana ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan hidup di dunia. Yang pertama menyadari bahwa hidup itu adalah ibadah. Ya. Ibadah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Kapan kita merasa diawasi oleh Allah? Kapan saja, di mana saja. Baik di waktu terang, waktu gelap, di dunia nyata maupun di dunia maya. Dunia yang tidak kelihatan. Kita itu kalau sudah kadung asik, gadget itu kan merasa dunia menjadi milik kita. Apa yang kita minta, yang kita inginkan, kita ketik muncul di sini. Coba. Sekarang urusan apa saja sudah seakan-akan bisa diselesaikan dengan gadget. Orang pergi, ketinggalan dompet, masih bisa jalan Pak, kalau bawa gadget. Ya. Sekarang apa? Tabungan semua aja di sini. Ya. Kartu kredit ada di sini. Semuanya di sini. Mau beli apa saja pakai OVO macam apa, sudah bisa. Nah itulah. Jadi gadget itu adalah sekarang tergantung bagaimana kita memanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga diri, baik di alam yang nyata, yang nampak, maupun kita di alam maya yang tidak nampak. Saya kira ini apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam kekuatan iman, kita tetap dalam kondisi sehat, bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita selalu hati-hati di dalam menjalankan roda hidup ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassirna umurana ma'arhati liqulubana wa amalana wa abdanana ma'as salamata wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna wassalatana wassiyamana wa ruku'ana wassujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.